Oke, baik. Saya akan absen dulu. Sudah masuk semua belum ini? Sudah pada masuk semua? Eh, ada beberapa yang belum, Pak. Oke, kita tunggu sekitar 3 menit lagi. Baik, Pak. Baik. Fatilah, Ahmad Iksan. Ini kelas apa ya? Hadir, Pak. Kelas D ya? Iya, Pak. Oke. Ahmad Kifari. Hadir, Pak. Oke. Sihabudin. 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 Oke. Hadir Pak, hadir. Faisal. Saya Sulistyo. Pak. Faisal. Sulistyo. Faisal Sulistyo. Ada Faisal Lagi Sulistyo? lagi download tadi katanya, Pak. Oke. Sudah ada. Dia sudah masuk. Kemudian Pria Mizar. Hadir, Pak. Di Wahyudi. Hadir Pak. Aden Willy. Hadir Pak, Den Willy hadir. Adika. Adika. Oke, Adika juga baru masuk. Kemudian Salman Al-Faris. Hadir Pak. Ardi Maulana. Hadir, Pak. Muhammad Yudi. Muhammad Yudi. Muhammad Yudi Syarif. Ada nggak? Lagi download katanya, Pak. Oke. Kemudian Arta Prima. Hadir, Pak. Andra Fabri Febriawan.
Andra Febriawan. Ada Andra Febriawan? Tidak ada. Ya. Muhammad Aden. Muhammad Aden. Ya, lagi nggak ada suaranya, Pak. Lagi error itu, Pak. Ada. Kemudian Muhammad Nabil. Hadir, Pak. Salman Al-Farizi. Ada ya. Nugroho Wibatsu. Hadir, Pak. Muhammad Furgon. Muhammad Furgon. Tidak ada. Kemudian Raka Adrian. Hadir, Pak. Putra Octavio. Hadir, Pak. Ferdi Aulia. Ya. Muhammad Wildan. Hadir, Pak. Bintang Anugrah. Bintang hadir, Pak. Muhammad Daman. Hadir, Pak. Riza Ligia. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Ramadan Rizki. Ada? Chandra N. Sinaga. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Argi Agusto. Ada? Oke, Argi Agusto barusan masuk. Oke. Arif Sucipto. Hadir, Pak. Dwita Nusri. Hadir, Pak. Renaldi Rizky. Hadir, Pak. Indra Panca. Ada Indra Panca? Oke. Devi Nur Aziza. Hadir, Devi. Pak. Salva Octavia. Hadir, Pak. Kukuh Nurdianto. Kukuh ada Kukuh? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Yang belum saya panggil siapa? Saya, Pak. Faisal, Pak. Saya, Pak. Satu-satu. Faisal Sulistyo. Ya. Ya. Oke. Kemudian siapa lagi? Saya, Pak. Muhammad Aden, Pak. Muhammad Aden. Oke. Terus siapa lagi? Argi Agusto Febrian, Pak. Siapa? Argi Agusto Febrian, Pak. Agusto. Oke. Siapa lagi? Adika Zikri, Pak. Tiga Sikri. Oke. Cukup. Siapa lagi? Cukup. Ferdi, Pak. Ferdi. Oke. Ferdi Aulia Akbar. Ya. Oke. Cukup. Cukup, Pak. Oke, baik. Andra baru masuk ya, Andra ya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan materi yang sudah pernah saya sampaikan. Sekarang saya masuk ke dalam manfaat dari ekonomi standar dan standarisasi. Oke, kemarin Anda sudah tahu belum perbedaan antara standar dan standarisasi? Sudah paham? Paham? Iya, Halo, Pak. Paham. Iya, Pak. apa bedanya antara standar dan standarisasi? Standar itu spesifikasi teknik, Pak, yang dibakukan. Oke, kalau standarisasi, Standarisasi itu prosesnya, Pak. Prosesnya, Pak. standar itu merupakan spesifikasi teknis yang dibakukan. Jadi kalau misalkan tidak dibakukan, ya bukan namanya standar. Dan siapa yang membakukan adalah konsensus. Siapa konsensus itu? Orang-orang yang berkepentingan di dalam pembuatan suatu standar.
Nah, kalau standarisasi itu merupakan proses pembakuan tadi. Baik, dampak ekonomi standarisasi. Secara ekonomi, standarisasi membuat produk menjadi lebih efisien, meningkatkan dalam daya saing dalam perdagangan internasional, karena standarisasi itu meyakinkan konsumen bahwa produk aman, efisien, dan baik untuk lingkungan. Artinya, secara dampak organisasi itu daya saing dan membuat suatu produk akan lebih efisien. Karena apa? Karena dampak ekonomi hanya dapat diketahui jika proses standarisasi itu diterapkan secara benar. Artinya bahwa daya saing dan efisien ini bila diterapkan standarisasi kan mendapatkan suatu daya saing yang baik. Artinya competitive advantage. Nah, competitive advantage itu apa? Apa? Kompetitif. Daya saing, memenangkan dalam daya persaingan. Nah, kita tahu bahwa kemarin saya sudah singgung bahwa ada beberapa tingkatan di dalam standarisasi. Ada tingkat industri. Artinya, standarisasi itu dibuat atau diterapkan pada suatu industri atau perusahaan. Kalau tingkat nasional bahwa standarisasi itu diterapkan atau diciptakan untuk kepentingan nasional di suatu negara. Kalau tingkat internasional, standarisasi itu dibuat dan digunakan oleh beberapa negara yang diwakili oleh organisasi standar dari masing-masing negara itu. Oke, sampai dengan di sini ada yang ditanyakan. Silakan. Cukup? Lanjut? Lanjut? Lanjut, Pak. Oke, baik. Nah, bagaimana menganalisa ekonomi suatu standar? Standarisasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar arus perdagangan, melindungi kepentingan konsumen, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Peran standarisasi menjadi semakin nyata setelah perdagangan menjadi bagian tak terhindarkan dari perkembangan perekonomian dunia. Artinya, bila standar ini diterapkan di dalam suatu organisasi akan memperlancar arus perdagangan, melindungi konsumen, dan meningkatkan produktivitas serta efisiensi. Bagaimana menganalisis ekonomi suatu standar? Nah, dengan menganalisis ekonomi, mudah dapat dipahami bila diukur langsung dengan angka dan yang wajar, yaitu adanya biaya standarisasi. Nah, di dalam standarisasi itu ada biayanya. Apa itu biayanya? Biaya tetap dan biaya tidak tetap. Oke, Anda tahu nggak biaya tetap itu apa? Biaya tidak tetap itu apa? Atau fixed cost itu apa? Variable cost itu apa? Oke, silahkan. Siapa yang mau berpendapat? Yuk, silahkan. Ahmad Kifari, apa pendapat Anda? Biaya tetap itu apa? Menurut Anda? Apa kira-kira? Biaya yang dikeluarkan secara tetap, Pak. Maksudnya nggak berubah-ubah gitu. Ya, namanya biaya tetap ya pasti nggak berubah. Anda sudah pernah belajar analisis biaya nggak? Belum? Sudah. Pernah, Pak, pernah. Nah, Udah, Pak. di situ kan dipelajari fixed cost sama variable cost. Masih ingat? Ya. Nah, fixed Ya. cost itu apa? Biaya tetap itu apa? Biaya yang tidak terpengaruh oleh volume outputnya. Berapapun outputnya, mau outputnya 10, mau outputnya 50, mau outputnya 100. Kalau Anda punya 10 karyawan, ya Anda harus mengeluarkan gaji karyawan itu 10 orang itu. Benar nggak? Benar nggak? Benar, Pak, benar, Pak. Artinya berapapun volume yang dikeluarkan, volume outputnya itu tidak berpengaruh. Kalau Anda punya 10 karyawan, output Anda menghasilkan 10, juga tetap bayar 10.
output Anda 50, Anda juga harus bayar 10 karyawan juga. Nah, oleh karena itu fixed cost itu salah satunya adalah biaya gaji. Itu biaya tetap yang dikeluarkan dan tidak terpengaruh oleh volume. Artinya, semakin banyak volume yang dikeluarkan, artinya apa? Artinya eh, biaya per unit barang Anda itu semakin turun. Benar nggak? Kalau Anda outputnya 10 dengan 10 orang karyawan, artinya biaya per unitnya adalah 10 per 10 kan? Benar nggak? Sama dengan Betul, 1. Kalau Anda outputnya itu 20, biaya gaji karyawan 10, ya berarti separuhnya. Itu biaya tetap. Kalau biaya tidak tetap, biaya tidak terpengaruh oleh outputnya. Contohnya, biaya bahan baku. Semakin banyak output, biaya bahan bakunya juga akan semakin naik. Benar nggak kira-kira? Benar nggak? betul Pak. Oke, itu biaya tetapnya. Nah, contohnya apa di dalam biaya standar biaya tetapnya? Itu ada pemeliharaan, ada konsultasi, ada pelatihan. Kenapa biaya itu dikeluarkan? Ya untuk mendapatkan dari proses tadi. Proses standarisasi kan proses. Nah, biaya-biaya ini dikeluarkan dalam rangka proses tadi, gitu loh. Proses dari spesifikasi teknis yang dibakukan itu prosesnya, biayanya apa ya itu tadi, biaya tetap dan biaya tidak tetap. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Cukup? Paham? Paham? Ada yang Paham. ditanyakan? Terus? Terus? Oke, baik. Nah, sekarang bagaimana penerapannya? Standarisasi pada dasarnya bersifat sukarela, artinya kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan standar tidak dilarang. Artinya, misalkan si Ahmad Kifari itu membuat suatu produk, katakanlah batu batal. Ya, batu bata. Selama batu bata itu eh, diterima di pasar, nah bisa saja ukuran batu batanya itu tidak sesuai dengan batu bata yang lain. Misalkan nih ukurannya yang batu bata yang normal itu katakanlah 20 kali 5, katakan seperti itu. Tapi si Ahmad Kifari itu mengeluarkan ukuran 30 kali 10. Misalkan produknya diterima di pasar, itu tidak perlu standarisasi. Tapi Kifari punya standar di dalam membuat suatu batu bata di dalam pabriknya. Pabrik yang dikeluarkan standarnya adalah 30 kali 10 cm. Tuh, paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Paham? Halo? Paham? Jadi semua produk itu tidak boleh tidak ada standarisasi. Tidak harus ada standarisasi. Gitu. Namun tingkat industri Anda punya standar untuk memproduksi suatu produk. Paham ya? Paham? Oke, baik. Paham, Pak. Nah, keuntungannya apa? Dengan penerapan standar, pengujian akan terjamin. Distribusi ke konsumen dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Artinya, nah, produk yang dikeluarkan oleh karena itu kenapa? Kenapa di dalam suatu kemasan produk itu pasti ada komposisinya. Benar nggak? Benar nggak? Benar Pak, benar. Ada komposisinya. Karena apa? Konsumen itu tidak akan tanya kepada penjualnya. Ini komposisinya apa sih? Nah, tidak ada. Gitu. Tidak bertanya.
Kalau komposisinya itu sesuai dengan apa yang dicari oleh konsumen, maka akan timbul kepercayaan terhadap konsumen bahwa produk yang dihasilkan itu adalah sesuai dengan apa yang diinginkan. Artinya, konsumen itu akan melihat suatu produk yang sesuai dengan apa yang dia harapkan. Gitu. Sehingga keuntungan di dalam standarisasi itu ada keuntungan yang nyata dan tidak nyata. Keuntungan nyatanya apa? Menghemat biaya, mengurangi stok, dan menghemat investasi. Karena apa? Karena konsumen itu tidak akan bertanya kepada penjualnya seperti apa sih produknya itu seperti apa. Nah, keuntungan tidak nyatanya mengurangi kesalahan, mengurangi supervisi, peningkatan pengendalian mutu. Karena apa? Jelas standar yang ada di dalam suatu produk itu jelas. Tuh, oke. Nah, dampaknya apa penerapan standarisasi itu? Mampu meningkatkan kualitas atau mutu produk sehingga produk hasil industri memiliki komersialisasi yang sangat baik dan mampu meningkatkan daya saing produk sehingga peran standarisasi memacu inovasi dan memberikan jaminan kualitas pada konsumen. Artinya dampak dari standarisasi adalah meningkatkan mutu, komersialisasi, meningkatkan daya saing, memacu inovasi, dan meningkatkan jaminan kualitas kepada konsumen. Keuntungan siapa yang merasakan keuntungan itu? Jelas perusahaan. Karena apa? Semakin konsumen itu terpuaskan dengan produk yang dia dihasilkan oleh suatu perusahaan, artinya kepercayaan konsumen itu akan semakin naik. Artinya perusahaan akan semakin untung. Nah, kalau perusahaan untung, keuntungan bagi pekerja, apa kira-kira? Kira-kira adalah jaminan pekerja itu semakin tinggi bagi pemasok. Artinya bahwa pemasok akan terus mensuplai barang secara kontinu kepada perusahaan itu. Konsumen jelas sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen. Dan keuntungan nasional artinya apa? Bisa meningkatkan perekonomian secara nasional bila standar itu digunakan secara internasional. Itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Silakan. Yuk, Pak, saya mau nanya, Pak, yang silakan. tadi yang di biaya tetap ada apa namanya yang bagian supervisi itu maksudnya apa, Pak? Iya, Jadi Pak, yang nomor 5. seperti di dalam standarisasi ada proses kan, karena standarisasi itu merupakan proses yang eh, penetapan suatu apa yang mensupervisi di dalam penerapan suatu itu adalah kalau di Indonesia Badan Standarisasi Nasional itu loh. Jadi sebelum standar itu disahkan, BSN itu akan mensupervisi. Nah, kalau supervisi tentu saja BSN kan juga ada biaya untuk mensupervisinya. Artinya anggaran untuk supervisi itu kan ada. Tuh, paham? Beliau bicara. Paham, Pak? Silakan yang lain. Yuk, cukup. Nah, intinya bahwa untuk mempermudah bagi konsumen untuk memilih contoh
contohnya. Daging itu adalah daging yang halal. Oke. Di dalam kemasan pasti kan ada. Ya enggak? Benar enggak? Kalau saya mau cari yang halal, saya harus ada produk yang di dalam kemasannya itu ada tulisan sertifikasi halal. Benar nggak kira-kira? Benar nggak? Betul, Pak. Benar, Pak. Begitu juga. Kalau misalkan saya konsumsi suatu produk ke dalam restoran, Mohon maaf, Pak. Suaranya putus-putus, Pak. itu putus, sudah, masih. Sudah, Sudah, Pak. sudah. Kedengeran, Oke. Pak. Nah, konsumen yang tentunya akan melihat, dia tidak usah menanyakan kepada pemiliknya, ini kira-kira restorannya halal atau tidak ya. Ya, apalagi di konsumen, produk. Itu salah satu manfaat dari. Oke, ada yang ditanya? Silahkan kalau ada yang cukup, cukup. Mohon maaf, Pak. Suaranya kurang terdengar, Pak. Oke, Masih putus-putus, Pak. oke. Sekarang masih putus-putus. Nah, sudah jelas, Pak. Maaf, Pak. Putus-putus lagi, Pak. Tidak terdengar, Pak. Mohon maaf, Pak. Bisa terdengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum, selamat siang, dan salam sehat untuk Anda semua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Terima kasih, Pak. Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Sehat Pak. selalu. Terima kasih, Pak.